Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Dinar Soherlan, yang kedua ada Aulia Gita Khairani, yang ketiga ada Cahyaning Fitri Yuandwi Kinanti, dan keempat ada Rizka Nurmalia, dan yang terakhir ada Anissa Trifani. Kita lanjut langsung ke konsep ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca, dan tataran suatu bahasa. Pengertian senada dengan KBBI tahun 2005 nomor 205. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam aturan wacana. Berdasarkan konsepsi ejaan tersebut, cakupan bahasa ejaan membicarakan 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca, dan keempat, penulisan unsur serapan. Keempat aspek ejaan tersebut ditata dalam kaidah ejaan yang disebut ejaan yang disempurnakan sejak 1972. Yang pertama ada pemakaian huruf. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu dari A sampai Z. Yang B, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Keterangan. Untuk pengucapan pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan itu dapat menimbulkan keraguan. Diakritik E dilafalkan dengan huruf E, misalnya, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Diakritik dilafalkan misalnya, kami menonton film seri. Pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Diakritik dilafalkan dengan misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kecap dulu makanan itu. Yang C, ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Terangan. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata ucap. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contoh huruf diftong yaitu dari AU ada autodidak, dari EI ada eindom, dan OI ada boykot, AI ada balairung. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kalau gabungan huruf konsonan, contohnya dari yang KH ada khusus, NG ada ngarai, NY ada nyata, dan SY ada syarat. F, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku, kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai selama 1 jam. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma. F. Huruf kapital. Catatan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 volt. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan pan, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah bin Salim, Indani Boru Sitanggang.
Yang ketiga ada huruf kapital dipakai pada awal kalimat di dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Atau orang itu menasihati anaknya, "Berhati-hatilah, Nak." Atau mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Terus satu lagi yang terakhir, "Besok pagi," kata dia, "mereka akan berangkat." Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda. Contoh kalimatnya, Allah, Tuhan Allah akan menunjukkan jalan kepada hamba-hambanya. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin, Mahapatapura Yamin, Haji Agus Salim, dan lain-lain. Huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan, karangan Abdul Mois, atau majalah Pujangga baru menggelorakan semangat kebangsaan. Berita ini muncul dalam surat kabar Cakrawala. Yang kedua, huruf miring ini dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf sebagai bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Di dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Dan yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah masing-masing. Misalnya, upacara puisjuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang nama ilmiah buah manggis ialah Graciana mangostana, atau Wastacung merupakan pandangan dunia, atau ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Gita. Selanjutnya, catatan dari pembahasan sebelumnya adalah yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Dan yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya H, huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kata ET dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya latar belakang masalah. Kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh satu bahasa standar dan ratusan bahasa daerah, ditambah beberapa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa, agar lebih jelas latar belakang dan masalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada paparan berikut. Atau pada kata masalah. Yang kedua, atau pada kata masalah, penelitian ini hanya dibatasi pada sikap bahasa masyarakat Kalimantan terhadap ketiga bahasa yang ada di Indonesia. Sikap masyarakat tersebut akan digunakan sebagai formulasi kebijakan perencanaan bahasa yang diambil.
Selanjutnya, penulisan kata. Penulisan kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, atau saya pergi ke sekolah, atau buku itu sangat tebal. B. Kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, dan lain sebagainya. Catatan untuk imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung minus di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, buku-buku, hati-hati, kuda-kuda, biri-biri, cumi-cumi, dan lain-lain. Catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar atau surat-surat kabar. Atau pada kata kapal, pada kalimat kapal barang, kapal-kapal barang, rak buku, rak-rak buku, kereta api cepat, kereta-kereta api cepat. D. Gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Ditulis dengan terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, model linear, persegi panjang. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung means di antara unsur-unsurnya, misalnya anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru, anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Yang E, pemenggalan kata. Pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya buah, main, ataupun minyak. Yang B, huruf diftong, AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Misalnya pada kata pandai, pada kata aula, saudara, dan lain sebagainya. Yang C, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya pada kata bapak, lawan, dengan, atau kenyang. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya April, caps lock, atau makhluk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuan. Lalu selanjutnya ada C. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, A, ultra, infah,
infrabentrok. Catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bangkrut, bangsa, banyak, ikhlas, kongres. Lalu yang kedua, pemenggalan kata turunan terdapat sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya, berjalan, membantu, di strip ambil, strip bawah, yang mempertanggungjawabkan, strip tanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan strip. Lalu pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya strip, no strip tube, dan selanjutnya. Terus yang kedua, ada pemenggalan kata bersisifan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya ge, strip lem, strip bung, dan ada juga ge, strip mu, strip pro. Indonesia. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Walaupun cuma-cuma, mereka tidak mau mengambil makanan itu. Lalu kemudian jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya biografi jadi bio, strip grafi, lalu bisa juga bi, strip o, strip gra, strip v, lalu kemudian ada biodata, bisa jadi bio strip data, lalu kemudian bi strip o, strip da, strip ta. Lalu yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Alis Jahbana. Yang kelima, ada singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR, pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R. Raden Ngurah Ranggawarsita. Lalu kemudian ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Kemudian ada partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul,
dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Kemudian yang ketiga ada partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Kemudian yang H ada singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, Aha Nasution, Abdul Haris Nasution. Lalu yang kedua, singkatan huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, PT Perseroan Terbatas. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM titik atau yang dibaca halaman. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A titik N atau bisa juga disebut atas nama. Lalu yang kelima ada lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya CU atau RUM. Yang keenam ada akronim. Nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIG atau Badan Informasi Geospasial. Lalu yang ketujuh ada akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik. Lalu yang kedelapan ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian setelahnya ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kemudian angka Romawinya bisa kalian lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L dalam kurung 50. C dalam kurung 100, D dalam kurung 500, M dalam kurung 1000, V dalam kurung 5000, M dalam kurung 1 juta. Kemudian setelahnya ada bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua, ada bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Dengan catatan, penulisan berikut dihindari. 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Kemudian yang B, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta dengan catatan penulisan berikut dihindari. 205 orang peserta diundang panitia. Lalu yang ketiga, angka menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya,
Dia mendapat bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Setelahnya akan dilanjutkan oleh Rizka Nurmalia. Selanjutnya, nomor 4, ada angka dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai uang, misalnya 0,5 cm, 5 kg, dan 4 hektar. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar, misalnya Jalan Tanah Abang 1, nomor 15, atau Jalan Tanah Abang 1/15. Yang keenam, ada angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci, misalnya bab 10, pasal 5, halaman 252. Selanjutnya, yang ketujuh, ada penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut, yaitu ada bilangan utuh. Contohnya bisa dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya, yang kedelapan, ada penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, abad XS, abad 20, abad ke-20, abad ke-20, Perang Dunia II, Perang Dunia ke-2, Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, yang ke-9, ada penulisan angka yang mendapat akhiran dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang seribuan, tahun 1950-an, dan uang 5 ribuan. Selanjutnya, yaitu J, kata gantiku, strip, kau, strip, stripku, stripmu, dan stripnya. Kata gantiku strip dan kau strip ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan stripku, stripmu, dan stripnya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual, dan majalah ini boleh kau baca. Selanjutnya, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Selanjutnya, catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Dan pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya, yang ketiga, ada pemakaian tanda baca. A, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Selanjutnya, kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, A1, kondisi kebahasaan di Indonesia. A, bahasa Indonesia yang terdiri dari 1, kedudukan dan 2, fungsi. B, bahasa daerah yang terdiri dari 1, kedudukan dan 2, fungsi. C, bahasa asing yang terdiri dari kedudukan dan yang kedua fungsi. Selanjutnya, B1, patokan umum, isi karangan, ilustrasi, gambar tangan, tabel, grafik. Yang kedua, patokan khusus. B, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 1, 2, dan 3. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau na. Misalnya, oh begitu, wah bukan main, dan seterusnya.
Selanjutnya, C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegara Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang D, ada tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para perjuang kemerdekaan, hidup atau mati. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, A. Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arimbi, dan seterusnya. E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama, koma, diterapkan juga cara baru titik-titik. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak, strip anak, berulang, strip ulang, kemerah, strip merahan, mengorek, strip ngorek. F. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, strip saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu, strip kita sependapat, strip dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Selanjutnya, tanda pisah dipakai di antara 2 bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2010 sampai 2013. Tanggal 15 sampai 10 April 2013, Jakarta sampai Bandung. Selanjutnya, G, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misalnya kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Selanjutnya, tanda-tanda pikaian di dalam tanda kurang untuk menyatakan bagaimana kalimat yang disampaikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 tanda tanya bahasa daerah. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut dibunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Satu, tanda elipsi. Satu, tanda elipsi dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemeroksokan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik ialah lubuk lain ikannya. Catatan yang pertama, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsi pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik dalam kurung jumlah titik 4 buah.
Yang kedua, tanda elipsi dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. Misalnya, yang pertama, menurut saya, titik-titik seperti titik-titik bagaimana, Bu? Jadi, kesimpulannya, oh, sudah saatnya istirahat. Catatan yang pertama, tanda elipsi ia didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsi pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik dalam kurung jumlah titik 42. Selanjutnya yang J, tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tulisan lainnya. Misalnya, merdeka atau mati. Serubung Tomo dalam pidatonya. Kerjakan tugas di sekarang. Kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. Menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikannya. Selanjutnya, yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Dilarang memperbaiki amplop kepada petugas. Selanjutnya, yang K, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau menjelaskan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat yang digugat. Retina, dinding mata sebelah dalam. Noken, tas kas Papua. Tadulako, Panglima. Yang L, tanda kurung. Yang pertama atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Loka karya atau workshop itu diadakan di Manado. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau menjelaskan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Prangono yang berjudul Ubud, dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali. Ditulis pada tahun 1962, keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Yang M, tanda kurang siku. Yang pertama, tanda kurang siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ulang tahun dalam kurung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Yang N, tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, namun pada alamat dan penandaan masa atau tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Takvim, misalnya nomor .27 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Jalan Keramat 3 garis miring 10. Tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya,
buku pengantar, link, atau G atau puistik, karya Verhaert dicetak beberapa kali. Asmara garis miring N atau garis miring Dana merupakan salah satu tembang Macepat budaya Jawa. Dia sedang menyelesaikan garis miring H atau utangnya di bank. Yang O, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda menyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angkat tahun dalam konteks tertentu. Misalnya dia akan usurati, kan sama dengan akan. Mereka sudah datang, kan tanda tanya dalam kurung kan sama dengan bukan. Malam lah tiba, dalam kurung lah sama dengan telah. 5, strip 2, strip sama dengan 13, dalam kurung 13 sama dengan 2013. Kurang lebih yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.